Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang, pemirsa. Berbagai kalangan seperti DPR, pemerintah, penyelenggara, dan lain sebagainya bersepakat menjadikan Pilkada Serentak 2020 sebagai momen untuk melawan pandemi COVID-19. Harapannya adalah Pilkada ini menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang mampu mengentaskan pandemi COVID-19. Apalagi banyak janji dari paslon saat kampanye adalah menangani permasalahan COVID-19 dan dampaknya. Lalu bisakah Pilkada ini menjadi momen melawan pandemi? Kita akan bahas di dalam Dialog Nusantara Petang berikut ini. Dan pemirsa, sudah bersama kita Dr. Gun-Gun Herianto MSI, pakar komunikasi politik. Selamat sore Mas Gun-Gun. Selamat sore Mbak Tasya, apa kabar? Baik, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Iya Mas Gun-Gun, seperti pengantar saya tadi, menurut Anda apakah bisa saat ini Pilkada menjadi momentum untuk melawan pandemi COVID-19? Ya harusnya memang ini menjadi program prioritas siapapun yang terpilih ya. Karena 270 daerah ini jumlah yang banyak untuk kepesertaan Pilkada sejak Pilkada serentak itu digelar di Indonesia. Dan kalau misalnya janji kampanye mereka selama 71 hari di musim kampanye kemarin itu fokus pada upaya mendedikasikan kepemimpinannya bagi rakyat, ini sebenarnya ujian pertama bagi kepemimpinan mereka di masing-masing daerah. Karena kan 9 provinsi yang menyelenggarakan pilkada ya, kemudian daerah-daerah, kabupaten kota ada sekitar 270 keseluruhannya. Itu kan bisa menyumbang sebenarnya salah satu solusi signifikan kerja jejaring untuk melawan COVID-19 sebenarnya kan. Gitu. Selama memang kepala daerah menjadikan itu sebagai prioritas dari kepemimpinan mereka di awal-awal ini. Iya, memang banyak sekali calon-calon yang menjanjikan dan akan menangani pandemi COVID-19, kemudian juga berikut dampaknya. Dalam hal ini masalah perekonomian. Memang banyak sekali calon-calon yang menjanjikan atau memberikan janji-janji politik di dalam kampanye pilkada ini, termasuk juga dengan janji-janji di bidang perekonomian. Selama pandemi ini kan memang perekonomian cukup terdampak, cukup parah begitu ya. Apakah memang semudah itu untuk memperbaiki perekonomian? Tentu ini bukan pekerjaan mudah ya, karena kita mengalami kontraksi ekonomi cukup dalam ya, di kuartal kedua aja minus 5 sekian gitu. Jadi tentu tidak mudah. Kenapa? Karena ini ada 2 hantaman sekaligus ya. Pertama kan hantaman kesehatan, wujudnya adalah pandemi yang sudah cukup lama nih, hampir 9 atau 10 bulan ya. Dan itu kemudian kan memapar titik krusial yang kedua, yaitu soal persoalan ekonomi. Banyak UMKM yang gulung tikar, banyak kemudian PHK, banyak kemudian juga tiba-tiba orang tidak punya daya tahan untuk kehidupan memenuhi basic need-nya dan lain-lain. Jadi memang butuh yang disebut dan kerja berjejaring ya, antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah untuk menghadirkan peran negara. Ingat ya, bukan peran pemerintah nih, tapi peran negara. Karena menurut saya situasi yang extraordinary seperti kasus pandemi hari ini itu harus adanya kehadiran negara. Di situ tidak cukup hanya keberadaan pemerintah ya, melainkan bagaimana fungsi-fungsi negara itu bisa hadir untuk melindungi, mengayomi, sekaligus menguatkan yang disebut dengan daya tahan masyarakat untuk kemudian tetap bisa beraktivitas dengan cara-cara yang bisa lebih produktif gitu. Nah, oleh karena itu Mbak Tasya, menurut saya memang salah satu wujud kehadiran negara adalah berfungsinya pemerintah, misalnya memberi stimulan, kemudian memberi bantuan atau mengadvokasi atau memfasilitasi. Contohnya misalnya pemerintahan daerah punya fasilitas kesehatan, itu dioptimalkan. Kemudian punya dana stimulan dari APBD untuk UMKM. Jangan disunat seperti kasus-kasus kemarin itu. Bantuan sosial aja udah di tingkat pusatnya disunat. Mungkin juga di APBD oleh pemerintahan daerah yang berpilkada disunat begitu. Nah itu kan akhirnya kemudian yang jadi korban adalah masyarakat kecil. Kasus kemarin itu menurut saya jadi pelajaran sangat berharga bahwa
ultimate crimes ya, yang namanya corruption Korupsi. korupsi itu menurut saya itu betul-betul menyengsarakan masyarakat. Bayangin aja kalau setiap paket dikurangin 10.000 gitu, itu baru di tingkat kementerian di pusat. Bagaimana kemudian misalnya pemotongan bantuan di masyarakat bawah yang melalui APBD begitu ya, atau yang disalurkan melalui pemerintahan daerah. Nah, hal seperti itu kan bukan hanya membuat sebuah nestapa bagi banyak orang ya, tetapi juga memperdalam krisis kita gitu ya. Memperdalam krisis kesehatan, karena kan bantuan makanan itu kan menyangkut nanti nutrisi, menyangkut daya tahan fisiknya masyarakat. Belum lagi misalnya secara mental, ketika misalnya ada korupsi besar-besaran 17M misalnya, itu baru di satu pintu. Masyarakat kan berpikir, kami aja untuk sehari-hari aja susah. Ini apalagi kalau misalnya dana itu diambil oleh elit. Nah, hal seperti itu bisa bikin sakit mental gitu ya. Masyarakat sakit mental itu contohnya kehilangan trust, kepercayaan kepada pemerintah. Itu dalam bahasa akademik namanya simbol pleonasm, kemubaziran simbol. Jadi simbol negara itu kan hadir dengan kewibawaan. Simbol pemerintah tuh hadir dengan otoritas yang dimilikinya untuk melayani. Tetapi ketika sekarang misalnya simbol pleonasm itu muncul, maka tidak ada lagi kepercayaan, sehingga simbol-simbol negara itu tidak punya arti. Tidak punya arti, tidak dihargai lagi. Dan bahkan misalnya pilkada itu ya sekedar saya dapat uang aja lah dari para kandidat, ya setelah itu ya biarin aja lah mereka mau ngapain. Nah, hal seperti itu menyebabkan terjadinya paradoks demokrasi, bahasa akademiknya retrogresi politik atau penurunan kualitas demokrasi akibat misalnya pengelolaan yang buruk dari politik itu sendiri. Ini akibatnya apa ke depannya? Dampaknya ada dua hal yang mendasar ya. Pertama, akan ada namanya jebakan pita Mobius, Mobius strips ya. Jebakan pita Mobius itu kita berjalan tetapi tidak jelas akhir dari perjalanannya apa, yang disebut non-orientable object. Jadi kita nyusuri jalan tapi nggak tahu ini negara ini mau dibawa kemana, atau pemerintahan daerah ini mau mencapai apa. Nah itu jebakan pita Mobius itu yang dimaksud ya. Ini filosofi dari Ferdinand August Mobius ya, seorang filosof dan matematikawan, bahwa kerap kali kita menyusuri sebuah jalan itu tidak jelas akhir perjalanan itu negara kesejahteraankah, pemerintahan daerah yang kemudian mencapai apa gitu. Ukuran-ukuran pencapaian sebuah pemerintahan daerah disebut pemerintahan daerah yang sukses itu akhirnya KPI-nya nggak jelas gitu. Itu yang pertama, dampaknya. Kemudian yang kedua, itu tidak lahirnya yang disebut dengan transformative leader ya. Jadi kan gini, kepala daerah itu Mbak Tasya dipilih oleh warga itu supaya menjadi pemimpin yang bisa menggerakkan, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan transformative leader. Pemimpin yang bisa menggerakkan itu kan bukan hanya soal dia menang dalam pilkada, tetapi bagaimana dia memberi contoh dan memberi tauladan, memberi prioritas program yang kemudian bisa menggerakkan, oh iya, saya harus bantu pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin ini bisa dipercaya dan saya bisa ngikut untuk kemudian memberi dukungan supaya sukses, dan itu berdampak jangka panjang pada kami sebagai rakyatnya begitu. Nah, proses kepemimpinan di daerah seperti itu yang inspiring gitu ya Mbak Tasya, itu menurut saya udah mulai kehilangan role model positif di daerah. Dulu saya masih ingat betul ketika misalnya seorang kepala daerah, sebut aja misalnya contoh success story waktu Pak Nurdin Abdullah di Bantaeng misalnya, atau awal periode Pak Azwar Anas misalnya di Banyuwangi begitu ya. Bagaimana kan ada upaya menggerakkan daerah itu menuju perbaikan-perbaikan gitu ya, secara sistem, dan kemudian daerahnya meningkat dari daerah miskin menjadi daerah yang kemudian potensial investasi gitu. Nah, hal seperti itu kan menjadi sangat bagus ketika para pemimpin itu hadir membawa kebaikan untuk masyarakat banyak. Bahasa akademiknya itu bonum komunnya, itu bahasa Latinnya, kepentingan publiknya begitu.
Iya, baik. Jadi di dalam pilkada kali ini memang berarti harapan terhadap lahirnya atau suatu pemimpin daerah yang bisa membawa transformasi daerah itu sendiri justru semakin tinggi ya, begitu ya, Mas Gun-Gun. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bagaimana kira-kira peran dari pemimpin daerah ini bisa mengubah keadaan atau menjadikan pilkada ini menjadi momentum untuk melawan pandemi. Tetapi usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang masih akan kembali sesaat lagi.